Let the geek in the pink take a stab at it. If you like the way I'm thinking, baby, wink at it. Maybe skinny at times, but I'm fat for the rhyme. Just pass me the mic and I'ma grab at it. Well, isn't it delicious, crazy way that I'm kissing? Cause baby, listen to this, don't wanna miss it while I sit in. Sometimes you gotta fit in to get in. Don't ever quick, so I'm gonna let you in and say I don't care what she might think about me. She get by without me if she Selamat malam pemirsa One Fine Day. Thank God it's Friday and thank God karena hari ini saya ditemani oleh teman saya yang istimewa yaitu Pak Handaka Santosa dan Mbak Alexandra Dewi. Halo, selamat malam Pak, Mbak. Selamat malam. Nah, seperti yang kita ketahui kalau Pak Handaka ini kesibukan sehari-harinya adalah sebagai Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Bisa dibayangkan kan pemirsa bagaimana sibuknya dan padatnya ya Pak ya? Iya, kalau dilihat memang bisnis sekarang menuntut kegiatan yang lebih aktif lagi, tapi ya biasanya kita balance dengan weekendnya kita harus juga banyak relax lah. Ini pasti juga sama ya dengan Mbak Dewi ya Mbak? Ya, karena saya sekaligus wanita karir. Kegiatan saya sehari-hari sebagai managing director sebuah perusahaan makanan kesehatan. Menulis buku adalah salah satu hobi saya, jadi sesuatu yang kita enjoy dalam melakukannya. Jadi buku-buku atau penulisan saya kadang-kadang tidak saja dari buku yang diterbitkan, kadang-kadang saya kontribusi untuk beberapa majalah. Saya senang sekali untuk melakukan pengamatan dan pendapat-pendapat mengenai kita semua yang tinggal di kota-kota besar. Nah, kalau menurut Pak Handaka sendiri gimana nih? Ya, kalau dilihat bukunya ya tentang urban lifestyle, tentang metropolitan, saya rasa memang itu yang harus kita baca saat ini karena dengan adanya makin modern dunia saat ini, apalagi kota Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, tentunya lifestyle yang ada di buku itu mencerminkan kehidupan kita. Ada yang bilang kalau shopping is the best medicine. Sebenarnya shopping yang seperti apa sih yang merupakan best medicine? Sebenarnya kita terutama kaum wanita suka bilang bahwa shopping itu namanya retail therapy. Kalau dalam keadaan ceritanya bad mood ya, kita terus window shopping, kita incar barang-barang yang kita ingini, lalu ternyata kita bisa beli, itu seperti suatu kepuasan gitu bagi seorang wanita untuk belanja. Zaman sekarang ini tidak saja shopping itu diadakan di konvensional tempat shopping seperti department store atau toko-toko butik-butik biasa, tapi juga banyak penyelenggara charity shopping, with night shopping, atau enggak mungkin early shopping, atau toko-toko maya seperti berjualan lewat BlackBerry atau lewat online. Lalu ada juga bazar, jadi fashion dan tren dari shopping di urban tempat kita tinggal ini itu udah berbagai macam sekali tipenya yang ditawarkan. Ya, kalau dilihat memang saat ini kita para pengelola toko ataupun retailer biasanya nggak hanya konservatif, hanya menarik pembeli ini dengan sale. Dan trik promosi sekarang sebenarnya bukan hanya diskon ataupun sale, tapi new arrival atau new collection itu sangat diminatin karena orang kadang-kadang bosan dengan model-model ini, jadi dia kepingin pemakai pertama ya dalam desain ini atau warna ini. Kalau misalnya kita mendengar statement dari Mbak Dewi tadi nih ya, karena ada sebuah penelitian yang sudah dilaksanakan selama 10 tahun di Taiwan's National Health Research, itu menyatakan bahwa 25% orang yang berbelanja setiap hari memiliki umur yang lebih panjang dan badan yang lebih bugar. Itu research yang sangat baik sekali untuk saya dengar. Jadi saya tidak akan ada pembenaran diri gitu ya. Tidak akan merasa begitu bersalah dan saya akan bisa berkata kepada suami saya, tuh kan ada research seperti ini. Jadi shopping itu sebenarnya bukan pemborosan, tapi memang kesempatan juga untuk memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan. Gitu. Jadi memang sambil berbelanja, sambil membeli yang dibutuhkan, dan sambil di situ pemenuhan emosi kita. Jadi memang lebih sehat. Kalau misalnya shopping is the best medicine, berarti kayak pusat perbelanjaan bisa dibilang center of the best medicine. Mall itu merupakan satu tujuan untuk atau disebut meeting point ya, ketemu teman, ketemu saudara, dan di mana karena kegiatan kita yang padat, kita bisa ketemu di mall tersebut. Ya pemirsa, bagi Anda yang suka shopping atau window shopping, ada beberapa pusat perbelanjaan yang menawarkan kenyamanan, keamanan, dan tempat yang lengkap sekali untuk memenuhi kebutuhan urban lifestyle Anda. Ya, silakan Sabrina.
Terima kasih ya Syara. Pemirsa, berbagai pusat perbelanjaan ditawarkan di Jakarta, namun hanya beberapa yang memiliki kenyamanan lebih dan juga lengkap. Salah satunya adalah tempat di mana saya berada sekarang ini, Linda Tevez Trade Center. Pusat belanja alat-alat berat setinggi 11 lantai ini terletak di daerah Glodok, Jakarta Barat. Berdiri megah di atas lahan seluas 3 hektar, Trade Center persembahan Agung Podomoro Land ini dihuni oleh beberapa anchor tenant, diantaranya adalah Giant dan Sun City. Emporium Fluid Mall, pusat perbelanjaan yang berlokasi di daerah Pluit, Jakarta Utara ini menawarkan kenyamanan dan kepraktisan karena terletak di Superblok CBD Pluit. Konsep one-stop lifestyle shopping diterapkan di sini, sehingga seluruh keluarga bisa menikmati berbelanja di Sogo, Carrefour, Gramedia, Starbucks, sekaligus dapat menonton di Cinema XX1. Agung Podomoro Land juga mengembangkan sayapnya hingga ke kota Bandung. Disinilah Festival Citylink berdiri. Berlokasi di Jalan Peta, Lifestyle Center ini merupakan perpaduan antara pusat perbelanjaan, hotel bintang 2 dan 4, serta convention room. Nah, jadi apabila pemirsa ingin berbelanja dengan suasana yang nyaman, segeralah kunjungi pusat perbelanjaan persembahan Agung Podomoro Land. Saya Sabrina, kembali ke Syara di studio. Kalau melihat fasilitasnya begitu lengkap, merasa nyaman ya. Ya, selain itu saya sering dengan kolega yang belum begitu tahu kita mau ketemuan di tempat mana. Biasanya kita akan tunjuk tentunya pusat pembelanjaan karena biasanya orang pasti tahu, oh mari kita ketemu di mall ini gitu kan. Ngobrol-ngobrol atau nggak dengan meeting bisnis, mungkin lebih casual juga apabila dilakukannya di restoran yang terletak di mall. Memang nyaman sih, apalagi sekarang nggak hanya di mall-mall kelas atas, sampai yang kelas menengah dan juga di trade center itu kita juga bisa menggunakan internet dengan Wifi. Dan enaknya lagi kayak sekarang karena mall itu fasilitasnya lengkap sekali dan itu juga memenuhi kebutuhan nggak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak. Jadi mungkin ibunya bisa ngopi-ngopi di restoran A, anaknya bisa main-main di playground. One stop shopping, one stop entertainment place. Pemirsa, saya juga mau mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv karena Anda bisa mendapatkan 2 buah jam raffle dari Time International bila Anda bisa menjawab pertanyaan yang ada di kuis Twitter kami. Jangan kemana-mana, tetap di One Fine Day. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Ya pemirsa, saat ini sudah ada Bapak Indra Wijaya Antono yang bergabung bersama kita di sini. Apa kabar Pak? Baik, Sarah. Sehat ya? Pak Andaka, Mbak Dewi. Pak, jadi tadi saya, Pak Andaka sama Mbak Dewi ini lagi ngobrol-ngobrol seru nih tentang gaya hidup kaum urban pada saat ini. Dan ternyata banyak sekali ya orang-orang sekarang lebih memilih hunian yang katanya istilahnya back to the city. Memang kalau kita berbicara back to the city, ya, kita akan kembali ke kota lagi. Dalam artian, memang di tahun 80-an atau 90-an pengembangan daripada hunian gitu loh, kebanyakan ke suburban. Nah, memang ada konsep mengadopsi beberapa di negara-negara maju. Kalau di negara-negara maju seperti yang kaum urban gitu, lifestyle tinggi, itu banyak kan memang orang tinggal di tengah-tengah kota yang memang tinggal walking distance. Bukan berarti pengembangan untuk di suburban tidak dikembangkan, tapi nanti suburban itu juga akan berkembang menjadi kota juga. Dan nanti ada tengah kotanya lagi. Kalau saya bilang
kita bisa tinggal di dalam konteks inner city development gitu loh. Jadi benar-benar city within city. Jadi semuanya sudah terintegrasi gitu Betul ya? sekali, ya gitu loh. Karena sudah ada fasilitas-fasilitas yang mensupport untuk kebutuhan para kaum urban itu ya. Mbak Dewi ini kan tinggalnya di kota ya kan? Kenyamanan seperti apa sih yang Mbak Dewi rasakan gitu selama tinggal di kota? Selama saya lahir dan besar di Jakarta, saya sudah merasakan senangnya tinggal di kota besar. Saya merasa untuk tinggal di kota besar ini sangat convenient bagi gaya hidup dan mutu dari kualitas kehidupan. Saya sendiri bukannya ingin mengeluh, tapi memang kehidupan kegiatan kita dalam bisnis makin lama itu makin padat. Apabila kita tidak ditunjang dengan tinggal di pusat kota, tentunya akan bukan hanya tidak menaikkan, makan menurunkan mutu kehidupan kita. Karena mutu kehidupan bisnis, mutu kehidupan keluarga ini penting sangat diperhatikan. Makanya tinggal di satu apartemen yang merupakan satu kelengkapan dalam satu kompleks, saya rasa memang menjadi pilihan saat ini. Ya pemirsa, kalau misalnya kita mendengar apa perkataan Pak Handaka barusan, kalau memang sekarang gaya hidup praktis seperti inilah yang akhirnya memicu masyarakat kota untuk memilih tinggal di apartemen di tengah kota seperti yang berikut ini. Silakan Sabrina. Hai Syara, saat ini saya berada di Royal Mediterranean Garden Residences. Dan seperti yang diceritakan teman-teman, bahwa gaya hidup back to the city memang membuat masyarakat berlomba-lomba untuk memiliki hunian di tengah kota. Sebagai pengembang terpercaya, Agung Podomoro Land mengakomodir kebutuhan ini dengan mempersembahkan beberapa apartemen, seperti The Lavang Residences. Hunian eksklusif yang berjarak hanya 200 meter dari Tugu Pancoran ini dipersembahkan untuk para profesional dengan mobilitas tinggi. Privasi yang lebih, lingkungan yang sehat, dan suasana yang bisa mengharmonisasi tubuh, jiwa, serta pikiran juga ditawarkan oleh hunian yang terletak di kawasan Tebet, Jakarta Selatan ini. Bergerak ke arah utara Jakarta, ada Gading Nias Residences, merupakan hunian terjangkau yang terletak di lokasi premium Kelapa Gading. Konsep walk to work diterapkan di tempat ini, karena area bisnis hanya selangkah dari hunian yang merupakan bentuk apresiasi Agung Podomoro Land dalam menyukseskan program 1000 Tower Tsunami dari pemerintah. Bandung adalah kota berikutnya yang dipilih Agung Podomoro Land untuk mengembangkan hunian eksklusifnya. Dan nama yang diberikan kepada hunian yang terletak di Jalan Cimbuluit ini adalah Parahyangan Residences. Berada hanya 50 meter dari Universitas Parahyangan, membuat hunian ini cocok untuk ditinggali bersama keluarga atau sebagai alat investasi yang menguntungkan. Dengan tinggal di tengah kota, mobilitas kita akan lebih mudah loh pemirsa. Oleh sebab itu, yuk kita back to the city. Saya Sabrina melaporkan dari kawasan Podomoro City. Kembali ke Syara di studio. Terima kasih Sabrina. Tadi kalau kita sudah melihat ya Pak ya, memang kalau kita memilih apartemen yang penuh dengan fasilitas terpadu yang mensupport semua kebutuhan kita itu udah pasti nyaman sekali. Nah kita kembali lagi nih ke Mbak Dewi. Kalau Mbak Dewi memilih sebuah hunian itu ada pertimbangan apa saja nih Mbak? Kalau untuk saya pribadi, saya pertama pertimbangkan mengenai safety. Lalu pertimbangan lainnya adalah mengenai fasilitas di sekitar rumah tinggal saya. Misalkan ada kantor polisi, ada rumah sakit, pemadam kebakaran. Realitasnya kita tuh menyesuaikan dengan gaya hidup. Kalau dilihat dari sisi metropolitan, ya itu dia. Saya ingin di tempat sekitar hunian saya tuh begitu banyak fasilitas-fasilitas yang membuat gaya hidup kota metropolitan itu nyaman, praktis, dan semuanya serba ada gitu loh. Nah gimana nih Pak Indra? Tips untuk hunian ya, kembali lagi kepada kebutuhannya. Kedua, kapan waktunya yang tepat dalam membeli satu hunian gitu loh. Ketiga adalah lokasi. Kan? Memang properti tidak jauh dengan namanya lokasi. Kemudian keempat, budget gitu loh. Apakah hunian ini memang cocok dengan kemampuan secara finansial kita. Kelima, siapa sih yang akan mengembangkan lahan hunian di daerah itu gitu. Kembali lagi, hunian yang paling utama adalah sesuai dengan kebutuhan. Karena tidak ada hunian yang sempurna, tapi kebutuhan manusianya lah yang membuat hunian itu menjadi satu hunian yang perfect. Pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat contoh apartemen yang fasilitasnya lengkap dan semua terpadu, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat beberapa landed house berikut ini. Pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke beberapa perumahan milik Agung Podomoro Land. Seperti kita tahu bahwa rumah adalah tempat keluarga berkumpul dan menghabiskan waktu bersama. Rumah yang aman akan memberikan rasa nyaman bagi para penghuninya, seperti yang berikut ini.
Green Permata Residences, sebuah perumahan eksklusif di Jakarta Selatan dengan konsep unik. Memadukan gaya hidup Singapura yang apik serta kekhasan Bali yang kental dengan budaya. Lokasinya yang strategis dengan akses yang terjangkau menjadikan hunian mewah ini nyaman untuk ditinggali. Grand Taruma, sebagai salah satu perumahan milik Agung Podomoro Land yang berada di luar Jakarta, hunian ini tetap hadir dengan bangunan kualitas tinggi. Terletak di kawasan industri Karawang, tepatnya di Jalan Tarumanegara. Perumahan terjangkau dengan fasilitas waterpark ini memiliki akses langsung ke tol Jakarta Cikampek baik menuju Bandung maupun Jakarta. Nyamannya suasana di rumah dapat membantu tumbuh kembang buah hati kita loh pemirsa. Oleh sebab itu, segeralah pilih hunian yang tepat bagi keluarga Anda. Kembali ke Syara di studio. Terima kasih Sabrina. Itu tadi ya Pak ya, kalau kita lihat memang landed house-nya menarik sekali. Interiornya, eksteriornya juga bagus sekali. Dua-duanya di tengah kota, Sarah. Dan sekali lagi saya juga mau bilang terima kasih kepada Pak Handaka karena sudah membagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Sarah. Ya pemirsa, jangan lupa untuk memfollow Twitter account kami di @onefindy_tv karena Anda berkesempatan untuk memenangkan 2 buah jam tangan Revel dari Time International seperti yang saya pakai ini. Revel ini dilengkapi dengan pilihan strap dari genuine leather, stainless steel hingga rubber silikon untuk durabilitas tinggi. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di One Fine Day karena kami akan segera kembali. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati. Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami. Agung Podomoro untuk harmoni. Ya pemirsa, gaya hidup tentunya tidak bisa dipisahkan dengan bersosialisasi. Karena sosialisasi adalah bagian dari hidup. Sering kita temui kalau misalnya kita juga sering bikin janji dengan teman-teman sekedar ngopi-ngopi atau mungkin meeting dengan klien. Betul. Ya kan. Saya yakin pasti Mbak Dewi juga sering ya. Ya, sering berjanji dengan teman atau dengan bisnis partner, bertemu atau jajannya di tempat yang dimana kita berdua sama-sama tahu gitu kan. Selain itu juga sekarang kan banyak libur long weekend. Nah, sekarang untuk memanfaatkan ya kesempatan dari hari-hari libur tersebut untuk misalkan refreshing gitu ke suatu resort. Yang penting sedikit berbeda suasana, pindah oksigen gitu. Nah ini nih yang menarik nih Pak Indra. Masyarakat kota sekarang ini memang haus akan suasana yang baru. Ingin sekali menghabiskan waktu bersama keluarga biasanya kalau nggak nginep di hotel atau di resort gitu. Jadi memang kalau udah hari Jumat tuh thanks God it's Friday ya kan. Friday. Iya, jadi ini hari Jumat nih udah harinya kita buat planning hari Sabtu tuh Minggu kita mau kemana. Kadang-kadang kita bisa pergi ke hotel atau ke resort-resort yang menyediakan fasilitas-fasilitas itu. Buat warga kita, warga Jakarta ya memang sebenarnya kalau kita bisa dapatkan hunian dan suasana resort juga itu juga bagus. Jadi sekarang memang sudah menjadi tren kalau misalnya berlibur ke hotel atau resort itu memang untuk menghilangkan kejenuhan dengan suasana yang berbeda. Saya juga mau mengajak pemirsa di rumah, Pak Indra dan Mbak Dewi untuk melihat hotel dan resort yang sangat nyaman sekali. Silakan Sabrina. Ya, terima kasih Syara. Saya setuju tuh dengan teman-teman saya pemirsa. Kalau berlibur adalah salah satu cara untuk melepas stres. Dan Agung Podomoro Land dengan jeli melihat peluang untuk kembali memuaskan customernya dengan mempersembahkan beberapa tempat peristirahatan, seperti yang berikut ini. Pullman Central Park, Jakarta. Hotel berbintang 5 ini menawarkan berbagai fasilitas yang cocok untuk liburan yang nyaman. Namun tetap terhubung dengan dunia luar melalui sarana teknologi yang canggih. Letaknya di kawasan Super Blok Podomoro City, Jakarta Barat, dapat memudahkan wisatawan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan. Vimala Hills Villa and Resort, sebuah tematik resort yang terintegrasi dihadirkan di kawasan Ciawi, Jawa Barat.
Area ini akan dilengkapi dengan villa, townhouse, areal komersil, taman rekreasi, serta Pullman Hotel yang diperuntukkan bagi wisatawan yang mendambakan relaksasi dan keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan pikiran. JW Marriott Nusa Dua. Hotel bintang 5 yang terletak di kawasan Nusa Dua ini merupakan flagship hotel dari Agung Podomoro Land di Bali. Memiliki pantai pribadi sepanjang 250 meter, hotel ini akan menjadi tempat ideal untuk para pebisnis ataupun wisatawan. Bekerja mencari uang memang penting pemirsa, tetapi beristirahat juga penting untuk mengembalikan stamina tubuh kita agar bisa tetap beraktivitas. Saya Sabrina melaporkan dari kawasan Podomoro City. Back to you, Sarah. Terima kasih Sabrina. Tuh, gimana Pak? Seru kan? Seru sekali. Seru sekali ya. Nah, Pak, kalau tadi kita mendengarkan Mbak Dewi itu kan banyak sekali mendapat undangan-undangan. Saya yakin juga Pak Indra pasti banyak sekali menerima undangan, entah itu dinner atau acara-acara resmi lainnya. Jadi memang ini semua gaya hidup ya, Sarah ya, di tengah kota yang seperti di Jakarta ini. Tapi ini terjadi bukan hanya di Jakarta, mungkin di belahan dunia semua ya. Kalau di kota-kota besar ya memang seperti itu gitu loh. Jadi memang bekerjanya itu juga Sarah mungkin bukan 9 to 5 lagi. Mungkin bisa 9 to 9. Sudah jelas kita adalah makhluk sosial. Iya, Betul. itu betul sekali. Saya melihat di sini Mbak Dewi dan Pak Indra ini memang mobilitasnya tinggi sekali pemirsa. Tapi masih ada ya waktu buat menikmati weekend gitu. Kita harus menciptakan waktu itu ya. Namun pada realitasnya di kota Jakarta ini kan super macet ya. Betul Jadi sekali, kita ingin menciptakan waktu, tapi pada saat yang sama kenyataan itu sangat kadang tidak memungkinkan gitu. Nah, Pak Indra, tadi kan kalau kita mendengar pendapatnya Mbak Dewi nih, kemacetannya belum menemukan solusinya. Pandangan saya, kita untuk mengurai itu adalah bagaimana kita mensiasati tinggalnya itu di tengah kota, yang dalam arti kita bisa walking distance tadi saya bilang. Konsep ini adalah bagaimana tinggal dari saya bilang di super block. Kalau tinggal di super block itu seluruh facility yang tadi Mbak Dewi katakan, ya mau pendidikan deket, mau kesehatan deket, rumah sakit deket, mau ke banking ada, semua ada tersedia dalam satu compound yang udah tersedia. Itu jadi mengurangi, Sarah. Jadi stres yang tadi masalah kemacetan juga akan berkurang. Konsep tinggal di super block itu bukan menjadi tren, tapi udah menjadi satu kebutuhan gitu loh. Jadi kita bisa mengurai banyak hal. Jadi efisiensi dari tadi waktu, biaya gitu, quality of time. Energi juga pastinya ya. Gitu. Dan saya yakin pasti pemirsa di rumah juga penasaran ingin tahu seperti apa sih super block yang baru saja dikatakan oleh Pak Indra. Silakan Sabrina. Hai Syara, pemirsa, kemudahan dalam hidup akan kita dapat jika kita tinggal di sebuah kawasan terpadu. Dan Agung Podomoro Land memiliki beberapa super blok di tengah kota Jakarta. Salah satunya adalah tempat saya berdiri saat ini, Kuningan City. Jalan Dr. Satrio merupakan lokasi berdirinya super blok yang terinspirasi dari Orchard Road di Singapura. Hunian yang bernuansa Bali, office tower, dan pusat perbelanjaan merupakan elemen yang melengkapi kawasan terpadu eksklusif ini. Podomoro City merupakan flagship dari Agung Podomoro Group yang terletak di Jakarta Barat. Di dalam kawasan terpadu ini terdapat apartemen, Central Park Mall, APL Tower, Garden Shopping Arcade, Tribeca Park, dan Pullman Central Park Jakarta. Semua fasilitas ini dihubungkan dengan tunnel yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Green Bay Pluit. Dua konsep yang bertolak belakang yaitu Green dan Bay disatukan di dalam kawasan terpadu prestisius ini. Berlokasi di kawasan Mas Pluit, super blok seluas 12,5 hektar ini terdiri dari hunian, pusat perbelanjaan, shopping arcade, 3 hektar botanical park, serta fasilitas unggulan seperti permainan jet ski dan banana boat. Senayan City. Super blok yang dikenal dengan keberadaan pusat perbelanjaannya ini berdiri di atas lahan seluas 53.000 meter persegi. Selain pusat perbelanjaan, di dalamnya terdapat hunian dan juga office tower. Mall yang dikenal sering membuat terobosan baru ini adalah pelopor Midnight Sale di Jakarta. Green Lake Sunter. CBD yang terletak di Kompleks Podomoro Sport Center Sunter Jakarta ini terdiri dari apartemen, perumahan, shopping arcade, serta taman bunga yang atraktif. Lokasinya yang strategis, elit, dan bergengsi membuat nilai investasi kawasan terpadu ini sangat tinggi. Dengan tinggal di super blok, hidup Anda akan lebih menguntungkan loh pemirsa, sebab Anda dapat menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Dari Kuningan City, saya Sabrina mohon pamit kembali ke Syara di studio.
Terima kasih Sabrina. Nah Pak, kalau misalnya kita tadi sudah membahas semuanya nih ya, saya boleh nggak minta kesimpulannya nih Pak? Jadi sebenarnya satu konsep adalah bagaimana kita memadukan adalah one stop living di tengah ibu kota, di kota metropolitan ini seperti Jakarta ya. Jadi kalau kehidupan kita kompak gitu loh, menjadi satu kesatuan dan dengan fasilitas-fasilitas yang terintegrasi, jadi itu menjadi wahana buat kita menghasilkan manusia yang begitu baik nantinya. Jadi banyak pembelajaran dengan konsep ada satu one stop living dan konsep back to the city, di mana kita akan mengadopsi jadi nanti ada super block, ada city win city. Jadi semua tuh ada satu alur cerita yang memang kita kembangkan gitu loh. Ini benar-benar obrolan yang luar biasa sekali pada malam hari ini. Mbak Dewi, terima kasih atas waktunya ya tentunya. Terima kasih Pak Indra. Dan tentunya juga terima kasih Pak Indra sudah menemani saya pada sama-sama, malam hari Sarah. ini ya. Ya pemirsa, jangan lupa untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv karena di sana Anda bisa menemukan berbagai informasi seputar gaya hidup. Terima kasih dan sampai jumpa di One Fine Day minggu depan. Strawberry lips shining in the summer sun. Canary tips glowing there for everyone. You fell asleep under the cherry tree. La 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 la. It's a beautiful world, we're all here. Your winter skin warming in the summer sun. You know within you will stay forever young. She fell asleep under the starlit sea. It's time to wake up. The moon is high above you. We're all here 'cause we love you. And when you finally open your eyes and ears, you'll see, you'll hear us sing. La 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 la. It's a beautiful world, we're all here. La 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 la. It's a beautiful world, we're all here. La 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 la. It's a beautiful world.